誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali melanjutkan semua pembahasan kita yang ada pada video kemarin, yaitu mengenai diskusi untuk chapter selanjutnya dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers. Namun sebelum mulai, Oji-san mau disclaimer dulu ya, bahwa hampir semua isi narasi yang ada di dalam video ini hanyalah sebuah asumsi ataupun teori mengenai sebuah hal yang sudah sama-sama kita saksikan selama ini. Khususnya mengenai siapakah jati diri dari karakter utama manga Baku Hantam Tokyo Revengers alias siapakah Hanagaki Takemichi. Oleh karena itu, bagi kalian yang mempunyai pendapat lain dari sudut pandang yang berbeda ataupun ingin menyanggah semua hal yang sudah kami sampaikan pada video kali ini, silahkan langsung sampaikan aja ya di kolom komentar supaya kita semua bisa berdiskusi sama-sama. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Berdasarkan 9 detail kecil yang muncul pada video breakdown kemarin, sebenarnya sudah bisa kita tarik sebuah kesimpulan yang sangat sederhana, yaitu Mikey bukanlah presiden asli dari geng Tokyo Manji. Karena faktanya, Mikey sendiri sedang berada di dalam keadaan koma selama 4 tahun, yang membuatnya tidak bisa bergaul dengan anak-anak lain seusianya, seperti Draken, Mitsuya, Bajin, Peihan, dan juga Kazutora. Setelah kita mengetahui semua fakta di atas, maka muncullah beberapa pertanyaan lainnya. Pertama, jika Mikey bukan pendiri dari geng Toman, maka siapakah sebenarnya orang yang menjadi presiden geng Tokyo Manji generasi pertama pada garis waktu yang original? Kemudian yang kedua, jika Shinichiro Sano tidak pernah merubah masa depan ataupun masa lalu, maka siapakah sebenarnya Takemichi di garis waktu original? Nah, supaya adil, kali ini Oji-san sudah menyiapkan 2 buah jawaban dari 2 sudut pandang yang berbeda. Kita mulai dari sudut pandang jawaban yang pertama. Bagaimana jika ternyata di garis waktu original yang mendirikan geng Tokyo Manji dan orang yang menjadi berandalan terkuat di seluruh Jepang tidak lain dan tidak bukan adalah Hanagaki Takemichi itu sendiri? Asumsi yang pertama ini bukanlah tanpa dasar, karena memang faktanya banyak sekali petunjuk penting yang mengarahkan kita semua untuk berpikir seperti itu. Bukti pertamanya ada pada chapter 245, yang sebagian besar isinya menceritakan mengenai pertempuran atau duel 1 lawan 1 antara Kakucho dan juga Takemichi. Menariknya, pada salah satu panel Kakucho pun kembali teringat akan semua kenangan dirinya bersama dengan Takemichi ketika mereka berdua masih sangat kecil sekali. Di mana pada momen ini, Kakucho nampak ketakutan ketika Takemichi mulai memasang wajah seriusnya dan ketika Takemichi mulai mengepalkan tinjunya untuk melancarkan pukulan meteor ke arah wajah Kakucho. Selain itu, pada satu panel yang sama, Takemichi sendiri pun tanpa sadar berkata seperti ini di dalam hati. When I was a kid, I always believed in myself that I was the strongest. Yang artinya, saat masih kecil aku selalu percaya dan yakin bahwa aku adalah satu-satunya orang atau satu-satunya berandalan yang terkuat. Oh iya, buat yang lupa atau mungkin belum tahu, pada waktu kecil atau ketika mereka berdua masih SD, Kakucho sama sekali tidak pernah menang ketika bertarung 1 lawan 1 melawan Takemichi. Tidak hanya itu, bahkan Takemichi selalu datang untuk membalaskan dendam Kakucho ketika Kakucho dikalahkan oleh sekelompok berandalan kecil yang selalu mengganggunya. Menarik banget bukan? Selanjutnya, bukti yang kedua ada pada manga spin-off Tokyo Revengers yang berjudul Letter from Baji atau Surat dari Baji chapter pertama. Di mana pada salah satu panelnya, teman-teman dari Chifuyu bercerita mengenai kehebatan dari geng Toman generasi pertama yang mampu mengalahkan dan menghancurkan seluruh anggota geng Black Dragons generasi ke-9, sekaligus menjadi geng yang terkuat di wilayah distrik Shibuya. Padahal saat itu geng Tokyo Manji hanya berisikan 6 orang anggota elit saja, tanpa memiliki satupun anggota lain di dalamnya. Nah, menariknya, pada kedua panel manga ini nampak penampilan dari para anggota pendiri Toman, sekaligus penampilan dari karakter terkuat dan terhebat di dalam geng Toman generasi pertama, yang dengan sengaja hanya dimunculkan dalam bentuk gambar siluet, tanpa ditunjukkan muka asli dari para karakternya. Tentu saja semua hal tersebut membuat kita penasaran dan juga bertanya-tanya tentang siapakah karakter terkuat sekaligus pendiri Toman yang asli pada garis waktu original. Namun jika kita cocokkan gambar siluet ini dengan semua anggota pendiri Toman yang saat ini kita kenal, seperti Mikey, Draken, Baji, Mitsuya, Bajin, dan juga Kazutora, ternyata tidak ada satupun dari ke-6 orang itu yang memiliki ciri-ciri fisik dan model rambut yang sama dengan karakter misterius yang muncul pada gambar panel manga ini. Tapi setelah chapter 269 sudah keluar kemarin, dan ketika kita semua sudah tahu bahwa Mikey tidak pernah mendirikan geng Toman,
Maka kami pun seketika kembali terfikirkan tentang suatu kemungkinan gila yang mungkin saja bisa terjadi. Yaitu, bagaimana jika yang menjadi karakter terkuat sekaligus presiden dari geng Tokyo Manji adalah Hanagaki Takemichi. Mengingat hanya Takemichi sajalah satu-satunya orang yang memiliki model rambut jambul seperti itu di dalam geng Toman. Lagi pula di dalam manga Tokyo Revengers, Ken Wakui sudah membuat sebuah aturan pasti atau aturan baku, bahwa tidak ada satupun karakter yang mampu berubah takdir yang sudah ditentukan. Kurang lebih sama seperti judul dari chapter 269 kemarin, yaitu semua yang terjadi memang seharusnya tetaplah terjadi. Contoh sederhananya adalah boneka yang diterima oleh Emma, di mana pada garis waktu asli, Shinla orang yang membelikan boneka beruang tersebut. Namun karena di garis waktunya Takemichi, Shinichiro sudah mati permanen di masa lalu, maka Drakenlah orang yang pada akhirnya menggantikan Shinichiro untuk memberikan boneka beruang berwarna pink itu kepada Emma Sano. Contoh selanjutnya adalah mengenai kematian dari Draken yang tidak bisa dirubah. Walaupun pada arc Mobius Draken bisa diselamatkan, namun pada akhirnya Draken tetap mati permanen pada Perang Tiga Dewa. Nah, berdasarkan kedua contoh di atas, bagaimana jika konsep takdir yang tidak bisa dirubah tersebut kembali terjadi kepada Takemichi? Walaupun Shinichiro sudah merubah masa lalu dengan cara menghidupkan Maiki dan menjadikan Maiki sebagai berandalan terkuat di seluruh Jepang untuk menggantikan Takemichi, namun pada akhirnya Shinichiro Sano tetap gagal merubah takdir itu dan semua kejadian yang ada di garis waktu original kembali terulang. Di mana pada akhirnya Takemichi tetap menjadi presiden dari geng Toman, walaupun saat ini di generasi yang berbeda alias generasi kedua. Kesimpulannya, jika Emma Sano memang ditakdirkan untuk memiliki boneka beruang berwarna pink dan Draken memang ditakdirkan untuk mati permanen di masa depan, maka bukan sebuah hal yang mustahil jika pada akhirnya takdir Takemichi untuk menjadi pemimpin Toman dan menjadi berandalan terkuat di seluruh Jepang akan tetap terjadi. Sama seperti apa yang telah diraih oleh Takemichi dalam garis waktu original. Atau jika kalian masih bingung, mari kita sederhanakan saja bahasanya. Pertama, semua hal yang terjadi di garis waktu original tidak bisa dirubah, tapi hanya bisa ditunda. Dan yang kedua, di garis waktu original tidak ada yang namanya Mike yang tidak terkalahkan. Karena gelar yang tidak terkalahkan dan yang terkuat sesungguhnya sudah dipegang atau dimiliki oleh Hanagaki Takemichi. Sesuai dengan apa yang selalu diingat Kakucho ketika mereka masih kecil dulu. Namun sayangnya semua hal yang kami sampaikan di atas sampai saat ini adalah sebatas teori saja, alias belum bisa dipastikan kebenarannya. Apalagi saat ini masih ada satu jawaban lain atau satu kemungkinan lain dari sudut pandang yang berbeda mengenai siapakah Hanagaki Takemichi yang ada pada garis waktu original. Tapi karena video ini sudah berisi sebanyak 1.500 karakter dan materinya sudah terlalu membuat kita pusing, maka untuk jawaban yang kedua kita lanjut di video spoiler selanjutnya aja, sambil menunggu bukti-bukti lain yang ada pada chapter 270. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam berkuantam.